Kasus-kasus illegal mining di Kalimantan Timur semakin menggelisahkan kalangan aktivis lingkungan. Sudah banyak laporan disampaikan ke aparat hukum dan pemerintah, tapi minim tindakan lapangan berupa penangkapan maupun diseret ke pengadilan. Inilah 3 kasus illegal mining yang pernah diungkap oleh 3 instansi berbeda di Kaltim selama tahun 2020. Sampai kini ketiga kasus tidak jelas kelanjutannya, padahal sudah dibuka ke publik. Terjadi penangkapan bahkan menyebut pelakunya sebagai tersangka. 3 kasus itu 2 diantaranya ditangkap dari kawasan Tahura Bukit Soeharto. Pertama, sekitar 17 April 2020 silam, ketika Satgas Pengamanan Usaha Pertambangan dan Kehutanan atau PUPK Kejati Kaltim bersama UPTD Tahura melakukan patroli bersama ke Bukit Soeharto dan menemukan alat berat beroperasi. Peristiwa kedua saat petugas SPORC Brigade Enggang, Seksi Wilayah 2 Samarinda Balai Gakum Wilayah Kalimantan, KLHK bersama Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, menjadikan seorang tersangka illegal mining pada Selasa 23 Juni 2020 lalu. Sedangkan peristiwa ketiga adalah turun tangannya Reskrim Mabespori menggerbek penambangan liar di Sebulu Modern, Kutai Kartanegara 28 September lalu. Tim Mabespori membawa seorang tersangka berinisial FF yang diduga sebagai orang bertanggung jawab atas penambangan liar ke Mabespori di Jakarta. Jaringan anti tambang atau Jatam Kaltim mengaku kecewa dengan penegakan hukum atas pertambangan di daerah ini. Mereka mendesak pemerintah maupun aparat hukum serius menangani kasus-kasus illegal mining yang marak terjadi. Marak ya, saya kira hadirnya illegal mining ini menjadi bentuk salah satu bentuk kelemahan yang terjadi karena tidak dikontrol oleh pemerintah. Jadi sebenarnya informasi soal illegal mining itu kan sudah banyak disampaikan oleh Jatam. Pelaporan-pelaporan sudah diberikan, tetapi memang tanggung jawab ini tidak pernah dieksekusi oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk menindaklanjuti. Buat apa laporan diteruskan kepada Polda atau kepada pemerintah daerah, tapi kalau tidak pernah disiasat, tidak pernah direspon untuk ditindaklanjuti. Dorongan mendesak pemerintah dan aparat hukum bertindak keras terhadap pelaku illegal mining sebelumnya juga disampaikan kalangan mahasiswa. Mereka bahkan melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Kaltim dan menyampaikan data laporan di beberapa titik terjadi illegal mining. Sebenarnya pemerintah daerah maupun aparat berani tidak sih menindak ini? Gitu. Karena pelaporan-pelaporan terus dilakukan baik dari masyarakat maupun dari lembaga gitu. Tetapi kalau ini tinggal dieksekusi saja. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, berani tidak melakukan eksekusi tersebut dengan adanya pelaporan ini? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.